Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Hobi Terdalam. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan di deskripsi, yaitu kita akan membahas pakan alternatif untuk udang hias, yaitu daun pisang kering ya. Daun pisang yang sudah kering kita akan masukkan ke wadah media pembudidayaan udang hias. Yang di sini fungsinya adalah sebagai pakan alami ya. Pakan alami untuk udang hias itu sendiri dan kebutuhan untuk pembesaran bibit, dan juga kita akan mengupas tuntas apa saja sih kegunaan daun pisang kering sebagai pakan tambahan dan juga sebagai pelengkap utama dalam pembibitan dan pembesaran udang hias saya. Ya teman-teman, di depan kita ini adalah kolam pembibitan udang hias yang saya buat ya. Dan di sini kebetulan pakan alaminya atau daun pisangnya sudah habis. Karena sudah menginjak usia yang ke-3 bulan ya. Maka dari itu sebagian sudah habis dan sebagian sudah lapuk dan sudah waktunya untuk diremajakan ya, atau diperbarui lah istilahnya. Oke, di depan kita ini sebenarnya banyak sekali ya burayak udang hiasnya. Ya, saya ambil dari kamera kurang kelihatan ya, nanti akan saya ambilkan serokan, nanti bisa teman-teman lihat seberapa padat udang hias yang ada di kolam saya ini. Nah, kita kembali lagi ke pokok bahasan. Banyak ya dari teman-teman yang bertanya, masa sih daun pisang itu bisa dimakan oleh udang hias itu? Ya, itu adalah pertanyaan yang umum saya terima. Ya, menurut saya sendiri teman-teman, daun pisang itu fungsi utamanya adalah sebagai pengatur pH. Jadi pH air yang awalnya tidak stabil, jika kita masukkan daun pisang kering itu, maka secara otomatis daun pisang itu akan menstabilkan pH yang ada di kolam atau bak-bak pembudidayaan kita. Dan di samping itu, daun pisang ini memang cocok untuk dimasukkan ke wadah pembudidayaan seperti kolam ataupun bak-bak kecil yang pokoknya yang kita gunakan untuk membudidaya udang ya. Tetapi sangat tidak direkomendasikan untuk dimasukkan ke akuarium ataupun wadah-wadah soliter yang fungsinya memang untuk dilihat dalam segi keindahan ya. Oke, lalu kita masuk dalam pertanyaan utama ya. Apakah mungkin daun pisang kering itu bisa dimakan oleh udang hias itu sendiri? Oke, akan saya jawab, tapi sebelumnya teman-teman akan saya ajak untuk mengambil daun pisang kering yang ada di kebun saya ya. Teman-teman mungkin yang punya kebun atau yang ada tanaman pisangnya di rumah, ya bisa dimanfaatkan saja. Ya, seperti ini. Di depan kita ini ada tanaman pisang yang kebetulan daunnya kering secara alami ya. Nah, daun pisang yang kering secara alami inilah yang sangat baik untuk diberikan ke wadah pembiakan udang hias itu. Dan teman-teman jangan sekali-sekali memberikan daun pisang yang kering itu secara dibuat ya, atau kita petik secara segar nanti dikeringkan, itu tidak baik. Lebih baik yang kering secara alami seperti ini ya. Kita ambil beberapa lembar daun, lalu setelah ini kita masukkan ke kolam budidaya. Nah, jawaban utama untuk pertanyaan tadi adalah daun pisang itu bisa mungkin dan juga bisa tidak dimakan langsung oleh udang hias itu ya teman-teman. Ya, ini saya sedikit cerita ya. Daun pisang ini bila kita masukkan ke dalam air akan mengalami proses pelapukan. Nah,
Dalam proses pelapukan itu, mungkin yang terlibat dalam prosesnya itu adalah mikroorganisme yang secara alami terjadi atau ada di dalam air ya, atau di dalam wadah pembesaran udang hias kita. Nah, mikroorganisme itu bisa saja infusoria ataupun mikroorganisme lain yang kita tidak tahu apa itu namanya, yang bisa dilihat atau yang kasat mata, itu akan secara otomatis ada ya di kolam pembudidayaan kita ini. Nah, menurut saya secara alami udang hias itu mungkin di alam akan berburu mikroorganisme yang melapukan atau mendaur ulang daun-daun kering ataupun kayu-kayu kering yang ada di dalam sungai atau di dalam habitat alami dari udang hias itu. Dan mereka akan berburu lalu memakan mikroorganisme yang sedang melakukan daur ulang dan mengakibatkan daun-daun kering atau kayu-kayu kering itu menjadi lapuk ya. Teman-teman, ini akan saya berikan bukti kalau di sini banyak sekali udang hiasnya ya. Ini sekali serok saja sudah banyak sekali yang masuk di dalam serokan. Teman-teman bisa amati, saya akan serok di sini. Tidak perlu memilih, langsung serok saja. Ya, di sini. Nah, pasti akan ada udang hias yang tertangkap. Itu membuktikan kalau di dalam kolam budidaya saya ini sangat padat ya udang hiasnya. Nah, ini ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya tidak pernah memberikan pakan buatan atau pakan dari toko ya. Di sini saya hanya memberikan kebutuhan alami untuk udang hias itu, yaitu seperti daun pisang dan alga, lalu ada ganggang hijau yang ada di sini. Itu semuanya akan mendukung proses hidup udang hias saya ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, sekali serok saja banyak sekali yang tertangkap. Mereka sehat dan mereka besar dan juga mereka beranak pinak di sini ya. Ya, hanya itu teman-teman yang saya lakukan dalam membudidaya udang hias. Ya, memberikan daun pisang secara rutin, kita kontrol airnya, kita jaga selalu bersih. Walaupun di media dasarnya kita pakai tanah, tetapi sebenarnya air yang ada di sini sangatlah sehat ya. Oke, di sini adalah udang hias jenis yellow fire ya. Di sini belum padat habitatnya, tetapi ya cukup banyak. Ini teman-teman bisa lihat udang hiasnya adalah jenis yellow fire. Oke, sampai di sini semoga teman-teman sudah tahu jawaban dari kegunaan daun pisang kering untuk pembudidayaan udang hias khususnya Neocaridina ya. Ya, kalau teman-teman lihat channel-channel pembudidaya udang hias yang senior atau yang sudah berpengalaman, mereka juga senantiasa menggunakan daun pisang kering ya untuk pakan alami dari udang hias mereka, dan itu sangat berhasil. Oke, kita ambil lagi daun pisang keringnya, lalu kita masukkan lagi ke wadah budidaya yang lainnya. Oke, kita ambil saja secukupnya, kita sesuaikan dengan kolam budidaya kita ya teman-teman. Ya, teman-teman harus ingat, daun pisang yang kering alami inilah daun pisang yang sangat cocok untuk dimasukkan ke wadah budidaya udang hias. Oke, kita masukkan di kolam yang kecil ini saja. Karena di sini saya amati sudah habis ya daun pisangnya. Kita diamkan saja, maka alam akan memproses daun pisang ini
sebagai pakan alami dari udang hias yang kita budidayakan bersama ya. Oke teman-teman, begitulah jawaban dari kegunaan daun pisang kering untuk pakan alami atau media alami pembudidayaan udang hias khususnya Neocaridina. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, salam hobi terdalam.